Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027 dari kelas TRI 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum dari mata kuliah Internet of Things 2 atau IoT 2 dengan judul Implementasi Komunikasi Data IoT menggunakan MQTT serta integrasi Node-RED dan InfoxDB berbasis Docker untuk monitoring data DHT22. Di sini kita masuk ke deskripsi praktikum. Jadi pada praktikum kali ini itu kita akan melakukan implementasi sistem komunikasi data IoT dengan menggunakan protokol MQTT. Data dari sensor DHT22 itu bakal dibaca oleh Node MCU ESP8266 kemudian dikirim dalam format JSON ke broker MQTT. Nanti Node-RED yang berjalan di dalam Docker container itu dia berfungsi sebagai pengelola data dan menampilkan hasilnya melalui dashboard Gauge. Selain itu, data juga nanti bakal dikirim ke InfoxDB untuk disimpan secara historis dan selanjutnya diekspor menjadi file CSV untuk keperluan analisis data. Sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit tentang InfoxDB. Jadi InfoxDB itu adalah database time series yang digunakan untuk menyimpan data berdasarkan waktu, seperti data sensor suhu, kelembapan, atau data IoT lainnya. InfluxDB sendiri itu dia mampu mencatat data secara real time dan menampilkannya dalam bentuk grafik atau tabel atau format lainnya. Database ini itu sangat cocok digunakan dalam proyek IoT karena efisiensi dalam menangani data. Apalagi data itu sering berubah seiringnya waktu dan dapat diekspor untuk dianalisis lebih lanjut. InfoxDB kita tuh nanti bisa simpan hasil dari data yang kita dapetin dalam format CSV. Untuk alat dan bahan, kita pakai ESP8266.MCU dan kabel USB micro. Terus kita juga pakai sensor DHT22 dan kabel jumper, laptop. Terus untuk software kita pakai Docker Desktop, aplikasi MQTT-X, Wi-Fi, Arduino IDE, Node-RED via Docker yang udah kita install, sama InfoxDB yang bakal kita install. Untuk rangkaian hardware-nya, ini rangkaian dari Node MCU ke DHT22. Untuk pin VCC pada sensor DHT22 itu kita sambungkan ke V3 pada Node MCU. Terus untuk pin GND kita bakal sambungin juga ke pin GND pada Node MCU. Terus pin data pada sensor kita bakal sambungkan ke pin D4 pada Node MCU. Terus nanti Node MCU kita ini bakal kita sambungin ke laptop menggunakan kabel USB micro untuk memberikan daya sekaligus kita upload program. Nah, untuk rangkaiannya itu seperti ini. Saya sudah rangkai. Ini untuk Node MCU-nya. Dan ini untuk sensor DHT22. Kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita masuk ke langkah praktikum. Yang pertama kita bakal melakukan instalasi InfluxDB dengan cara kita buka Docker Desktop. Lalu pada bagian pencarian kita bakal ketikkan InfluxDB. Kita buka. Di sini itu saya tuh sudah mengerjakan pada saat di kelas. Jadi mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan cara-caranya saja. Nah, kita ketik di sini di bagian pencarian atau search. Kita ketik InfluxDB -2 let's InfluxDB aja sih. Yang ini. Yang paling atas ya. Kita klik, terus kita run. Kita running, tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti kalau prosesnya udah selesai, dia bakal dapat port otomatis yaitu 8086 seperti itu. Jadi bakal ada tanda checklist kayak gini. Kalau misalnya udah selesai dan berhasil, terus saat kita buka containers dia bakal muncul nih di sini. Ini punya saya.
jangan lupa untuk kita jalankan, kita start. Bisa lewat terminal, masukkan perintah, atau langsung aja klik tanda yang ini. Di sini saya sudah jalankan. Terus untuk menggunakan InfluxDB, kita bisa buka di Chrome, terus kita ketikkan localhost 8086 port ya. Ini. Nah, di sini dia tampilan kalau misalnya kita tuh udah buat username sama password. Ini bukan tampilan pertama kali ya saat kita selesai install. Untuk tampilan pertama kali setelah kita tuh install, dia tuh bakal muncul tampilan gini. Welcome to InfluxDB, kita klik get started, terus dia bakal muncul nih tampilan kayak gini. Setup user. Kita isi username-nya apa, password-nya apa, terus organization name-nya kita isi, terus bucket name-nya juga kita isi. Ini untuk yang dua ini tuh terserah ya isinya apa. Kalau saya seperti ini. Terus jangan lupa kita catat username dan password kita, jangan sampai lupa karena bakal digunain terus saat kita mau login ke InfluxDB. Terus kita klik continue kalau udah. Setelah itu, nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini. Ini tuh token. Kita harus simpan token ini. Jangan sampai tokennya ini tuh hilang. Kita copy aja tuh clipboard. Nah, kita simpan tokennya. Dan token ini tuh dia bersifat privacy gitu. Nah, baru setelah itu kita basing ya mau klik advance atau configure later. Kalau saya klik advance ini. Kalau udah salin tokennya, terus baru dia muncul tampilan seperti ini, kayak gini, tampilan awal. Nih, kita bisa lihat di sini ada bagian-bagian dari InfluxDB kurang lebih seperti itu. Terus langsung aja kita masuk ke implementasi di Node-RED. Setelah kita selesai, kita buka dulu Node-RED. Di sini saya sudah mengerjakan di kelas, tapi saya bakal jelasin juga. Nah, setelah kita selesai install InfluxDB, kita ke Node-RED. Kita klik ini, settings, palette, install, kita ketik InfluxDB. Nih, yang paling atas kita install, klik install di sini. Di sini saya sudah install, jadi nggak perlu install ulang. Kalau misalnya sudah, kita close. Terus nanti di bagian kiri kita tuh bisa ada tampilan lain. Storage nih, dia bakal muncul tampilan untuk InfluxDB in, out, dan batch seperti ini. Ini kalau belum diinstal dia belum muncul. Seperti itu. Kayak dashboard tadi pada Node-RED. Kurang lebih seperti itu. Terus kita bakal coba di bagian kiri, kan udah muncul nih. Kita coba lihat lagi. Di bagian kiri, ketikkan influx di sini. Nih, dia bakal muncul. Terus pilih InfluxDB out. Terus kita seret ke bagian sini, workspace. Caranya sama, tinggal seret aja kayak gini. Di sini saya sudah ada ini, influx out. Terus kita klik 2 kali. Jadi dia bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita klik tambah ini. Terus ininya ubah jadi 2.
URL-nya isi ini localhost port, terus tokennya, token ini itu yang kita dapetin di InfluxDB tadi. Terus kita namanya InfluxDB ini nih. Kayak gini. InfluxDB min mqtt. Versionnya 2. Terus kita add. Setelah kita add, jadi bakal muncul tampilan kayak gini. Kita kasih nama influx out, terus organization-nya kita kasih persis saat kita buat di InfluxDB tadi. Bucketnya, measurement-nya itu kita isi sensor DHT22, untuk time precision-nya itu tetap millisecond aja. Nih, servernya itu kita pakai IP kita. Jangan lupa kita hidupin mobile hotspot ya. Nanti kalau misalnya kita udah sambungin node MCU-nya. Kalau udah, klik done. Setelah itu, kita bakal lanjut lagi cari di bagian kiri itu function. Kayak gini, seret aja ke bagian workspace. Di sini saya sudah coba. Terus kita kalau diklik 2 kali, ini tuh baris yang ini tuh nggak ada, cuma ada baris yang ini. Jadi silahkan tambahkan baris seperti ini. Namanya saya kasih influx, terus done. Setelah itu kita cari lagi di bagian kiri sini debug. Kita tinggal seret ke bagian kiri kayak gini. Di sini saya sudah ada. Terus untuk debug kita nggak diapa-apain, biarin aja kayak gini. Terus di sini saya tambahkan fungsi dan tampilan gauge untuk suhu dan kelembapan. Nah, silahkan ditambahin kayak biasa. Ini function, ini klik di sini, ketikan di sini gauge. Nah, jadi yang atas ini itu dia sebenarnya udah ada dari praktikum yang minggu kemarin. Jadi di sini saya kayak ngelanjutin gitu untuk yang bagian atas ini. Terus untuk praktikum yang minggu ini, yang influx ini, saya tambahin yang bawah ini. Nih, yang bagian sini sama ini. Tadinya kan cuman gini aja kan yang atas ya. Nah, sekarang saya tambahkan bagian yang bawah untuk influx. Kalau yang atas itu dia cuma bagian node rate-nya aja. Kalau udah semuanya, kita bisa sambungkan, tarik dari sini ke function ini, terus ke influx out sama ke debug. Seperti ini. Nah, kalau udah, untuk isinya ini sama-sama aja ya. Untuk di function yang ini, isinya kayak gini. Terus gauge yang ini kayak gini. Function yang ini kayak gini, sama yang humidity yang ini. Gauge node-nya itu kayak gini. Kita tinggal sambung-sambungin aja. Setelah selesai, kita bakal ke MQTT-X dan buat koneksi baru. Di sini saya udah buat. Di sini namanya saya salah. Ini namanya lokal, hostnya IP, portnya, terus kita connect. Ini topiknya ini Polinella IoT NPM DHT22. Kita coba connected ya. Terus kita coba lihat lagi di node rate-nya udah connected juga. Terus sekarang kita bakal
implementasi pakai kode di Arduino IDE. Jadi kodenya kurang lebih itu seperti ini. Kayak gini kodenya. SSID, passwordnya, IP kita, port, dan topik. Jangan lupa untuk nyalakan mobile hotspot. Nih. Lalu berikutnya kita bakal coba untuk sambungkan Node MCU ke laptop. Kita coba sambungkan. Terus kita buka Arduino IDE. Jangan lupa pilih board dan juga portnya. Ini untuk boardnya, untuk portnya cap 3. Kita upload. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu. Kalau udah 100% kita buka serial monitor. Kalau no connected kita bisa cabut terus sambungin lagi kabelnya. Jangan lupa di MQTT-nya kita ini konekin. Nah, sini dia sudah terhubung Node MCU-nya ke WiFi, dapat IP address, terus udah muncul suhu dan kelembapannya. Ini di MQTT-nya juga udah muncul data dari suhu dan juga kelembapannya. Terus kita coba buka tampilan gauge-nya. /UI. Nah, ini untuk tampilan gauge-nya. Seperti ini ada suhu dan juga kelembapan. Terus, sekarang kita bakal coba lihat di influx. Ini data MQTT. Kita buka tadi bucket punya kita yang udah kita buat di awal. Nanti dia bakal muncul kayak gini nih. Ini bucket punya saya. Namanya tadi data MQTT. Terus kita centang sensor DHT22-nya. Terus kita checklist lagi humidity dan temperaturnya. Terus kita submit. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kita bisa pilih nih, kita mau nampilannya kayak gimana. Ini tampilan gauge-nya kayak gini. Terus kalau histogram dia kayak gini. Kalau scatter dia kayak gini, titik-titik gitu. Terus simple table dia kayak gini. Scatter tadi. Table. Nah, ini kayak pilihan tampilan-tampilannya kalau di influx. Kita coba pakai gauge aja. Nah, kalau misalnya kita pakai influx DB, kita tuh dapat data ini dalam bentuk file CSV. Nah, kita tuh bisa ekspor data kita tuh jadi file CSV. Caranya kita klik aja nih tombol CSV, download. Nah, nanti dia bakal otomatis ke download. Kita coba buka.
Kita coba buka. Sebentar. Nah, datanya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita buka dalam bentuk CSV, dia ada waktunya. Ya, ada waktunya. Terus ada, nah kurang lebih kayak gini lah, suhu dan kelembapannya. Jadi kalau misalnya kita pakai Influx, itu kita bisa lihat atau ekspor datanya itu dalam file CSV kayak gini. Seperti itu. Terus kita juga bisa milih nih tampilan visualisasinya itu kayak gimana. Mau pakai tabel, mau pakai histogram, atau yang lainnya. Seperti itu. Untuk Influx. Bisa kita lihat di sini kita berhasil untuk Influx-nya bisa berjalan dengan lancar. File CSV-nya juga udah muncul dan bisa kita buka. Terus langsung aja dari hasil praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa sistem komunikasi IoT menggunakan MQTT, Node-RED, dan InfluxDB itu berhasil dijalankan dengan baik. Seperti ini. Dari Node MCU ESP8266, itu dia mampu membaca data dari sensor DHT22 dan mengirimkannya dalam format JSON ke broker MQTT. Data tersebut berhasil diterima oleh Node-RED lalu ditampilkan secara real-time di dashboard, serta disimpan ke InfluxDB untuk kebutuhan historis. Kayak kita bisa lihat ya tadi. Selain itu, proses ekspor data ke file CSV juga berjalan lancar sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut di luar sistem IoT. Dengan adanya integrasi ini, mungkin sistem IoT itu menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipantau, baik secara langsung maupun secara historis. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.